Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Mohon maaf, kalau ada sesuatu karena dalam kaitan konten penceramah, Anda mungkin diprotes, tidak ada kaitan pasti dengan itu. Jadi kembali, tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Ada kemudian kekhawatiran di kalangan para penceramah dan sangat mungkin di kalangan mereka pun juga terjadi saling mencurigai, saling mempermasalahkan. Padahal tadi Pak Menteri sendiri menyampaikan bahwa tidak harus ada sertifikat untuk para penceramah. Kami tak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau komunikasi kita harus lebih mengedepankan narasi positif ya, dalam membina umat ini. Menteri Agama membuka program sertifikasi penceramah untuk tahun 2020. Program ini bertujuan agar narasi kebangsaan larut dalam isi ceramah pendakwah. Namun rencana ini menimbulkan reaksi dari anggota Komisi Agama DPR RI lantaran sertifikasi penceramah dianggap tidak diperlukan. Wacana sertifikasi penceramah kembali bergulir dalam rapat dengar pendapat antara Menteri Agama dengan Komisi 8 DPR RI Selasa siang. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan program penceramah bersertifikasi bertujuan untuk menyatukan narasi keagamaan dan kebangsaan dalam satu napas. Fahrul menambahkan, penceramah yang tidak memiliki sertifikat tetap diperbolehkan untuk melakukan ceramah. Namun Kemenak tidak menjamin konten ceramahnya. Beberapa pertanyaan yang timbul, Pak. Apakah ini kemudian tidak menjadi nanti ada penceramah yang tidak bersertifikat pada sedang memberikan ceramah diturunkan oleh aparat keamanan karena tidak punya sertifikat? Saya bilang itu pasti tidak akan terjadi. Tapi mohon maaf, kalau ada sesuatu karena dalam kaitan konten penceramah, Anda mungkin diprotes, tidak ada kaitan pasti dengan ini. Jadi kembali, tidak akan pernah ada petunjuk lanjutan kita bahwa yang boleh berceramah hanya yang punya sertifikat. Tidak. Justru memberikan pembekalan ini kami harapkan semakin banyak penceramah agama yang bisa menyatukan dalam ceramahnya antara masukan keagamaan dan masukan kebangsaan, wawasan kebangsaan dalam satu napas. Rencana Menak menyelenggarakan sertifikasi penceramah memicu reaksi anggota Dewan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan Syadzili menyatakan, kebijakan Menak sebetulnya baik, namun disampaikan dengan gaya komunikasi yang kurang positif. Jadikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam hal pemahaman tentang kebangsaan, pemahaman tentang 4 pilar, yaitu memang seharusnya itu dilakukan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan kapasitas mereka. Tapi itu konteksnya bukan sertifikasi loh. Jadi kita harus bedakan sehingga jangan sampai sekali lagi yang ketiga ini menyangkut soal bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan ke publik, Pak. Sementara itu, anggota Komisi 8 Jeffrey Romdoni menyatakan tidak perlu ada sertifikasi bagi penceramah. Namun konten ceramahnya yang diberikan pengayaan. Mengenai sertifikasi DAI, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bahwasanya ini juga bisa memecah belah ke depannya. Saya lebih mengusulkan sebaiknya program sertifikasi DAI ini digantikan misalnya dengan seperti upgrading material daripada ceramah itu sendiri tanpa sertifikat. Kalau ada sertifikat hanya gara-gara selembar kertas, tentunya ini ya bisa menimbulkan perpecahan, jadi ada opini ini bersertifikat, ini tidak. Program sertifikasi penceramah dibuka untuk 8.200 pegiat dakwah dari seluruh Indonesia. Dalam prosesnya, program melibatkan MUI, Ormas Islam, BPIP, BNPT, dan Lemhanas. Dari Jakarta, Soza Hutapea, AD, Metro TV. Ya, setelah menuai banyak perdebatan termasuk di Komisi 8 Bidang Agama di DPR RI hari ini, apakah Kementerian Agama atau pemerintah tetap akan melanjutkan rencana sertifikasi untuk para pendakwah di seluruh agama yang diakui di Republik Indonesia? Kami akan tanyakan langsung pada
Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainud, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Wahyu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Zainud, ramai sekali di DPR hari ini setelah berminggu-minggu nampaknya juga ramai di luar publik menyikapi rencana sertifikasi ulama. Apa respon dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menyusul rapat yang ramai tadi di DPR? Ya, yang pasti bahwa semua kritik, semua masukan, semua pendapat saya kira itu bagus dan kami dari Kementerian Agama akan terus mencermati, melakukan kajian terhadap semua masukan-masukan yang baik tersebut. Bahwa memang program dai dan penceramah bersertifikat ini kan sesungguhnya program biasa ya yang sudah dilakukan oleh ormas-ormas Islam atau lembaga keagamaan lainnya yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas dai atau penceramah agama agar memiliki bekal dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya di masyarakat. Ya, saya kira ini tadi dari berbagai pendapat narasumber ini clear, ini tidak ada penolakan ya. Saya kira itu. Tidak ada penolakan, Pak? Memang saya kira ya. Tidak ada penolakan maksudnya bagaimana? Karena banyak teman-teman terutama di DPR tadi yang meminta untuk ditiadakan sekaligus. Seorang penceramah agama itu perlu ditingkatkan kompetensinya. Saya kira semuanya hampir sependapat untuk itu ya. Persoalannya apakah kemudian namanya dai bersertifikat atau upgrading atau kursus ya atau pelatihan dan sebagainya, saya kira itu hanya nama, tapi bahwa substansi dari kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi dai dan penceramah agama, saya kira itu adalah sebuah tujuan yang mulia. Karena seorang dai atau penceramah agama itu memang perlu dibekali ya, ilmu misalnya psikologi massa ya, public speaking ya, metode ceramah yang sesuai dengan perkembangan zaman ya, juga pemahaman Islam wasatiyah ya, moderasi beragama dan juga pemahaman wawasan kebangsaan. Saya kira itu menjadi sebuah keniscayaan yang sangat baik. Jadi masukan atau pendapat apa yang dipertimbangkan dari teman-teman di DPR hari ini? Ya mungkin tadi ya, apakah ini kemudian implikasi ya dari ada kekhawatiran misalnya program ini nanti menjadi sebuah keharusan misalnya. Padahal kami pastikan bahwa ini adalah program voluntary, program sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada ketentuan yang mengharuskan. Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa kalau misalnya ada dai atau penceramah agama tidak punya sertifikat, apakah dia tidak bisa melaksanakan tugas dakwah? Saya kira tidak, semuanya boleh. Ini kan hanya kepada mereka yang mau dan kemudian kami memberikan memfasilitasi ya. Kami memberikan tawaran program agar mereka lebih meningkatkan kompetensinya dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas yang sangat mulia tersebut. Baik Pak Tauhid, tapi mohon maaf, makna sertifikat tetapi sukarela ini kan agak sedikit kontradiktif ya. Artinya unsur kompetensi itu yang menjadi hilang ketika sifatnya hanya sukarela. Sementara ini sudah menghebohkan lini massa, semua publik, media, bahkan juga teman-teman di DPR yang jadi mitra pemerintah. Apakah nantinya akan tetap berjalan namanya sertifikat atau sertifikasi atau ada pertimbangan lain, Pak? Ya, memang punya makna yang berbeda antara dai bersertifikat dengan sertifikasi dai atau sertifikasi penceramah agama. Saya kira berbeda. Kalau sertifikasi itu biasanya diikuti dengan ketentuan-ketentuan ikutannya. Ya, apakah nanti kemudian yang sudah punya sertifikat kemudian ditingkatkan
ada perolehan insentif misalnya. Nah ini kan sertifikat itu akibat dari dia sudah melakukan pelatihan atau dia sudah melakukan upgrading, baru dia diberikan sertifikat. Jadi itu sangat satu hal yang berbeda. Jadi kalau yang tidak bersertifikat pun juga tetap diperbolehkan untuk berceramah, begitu Pak Zainud? Itu dipastikan dan tidak ada larangan, tidak ada hambatan bagi teman-teman yang nanti tidak mengikuti kegiatan program dai bersertifikat atau penceramah agama bersertifikat. Ini kami memang ada dua diksi, dai dan penceramah agama, karena ini memang semangatnya tidak hanya untuk kelompok umat Islam saja, tapi juga penceramah agama bagi non-Muslim juga diikutkan di dalam kegiatan program ini. Jadi dipastikan bagi mereka yang tidak bersertifikat pun tidak akan diganggu-ganggu Pak ya, karena ini ada kekhawatiran kemudian dikaitkan dengan paham-paham tertentu terkait radikalisme yang ini kemudian mendorong ada wacana sertifikasi penceramah ini. Kemudian kalau dari angka misalnya 8.200 orang yang nanti akan ikut di tahap pertama ini, siapa saja mereka Pak? Kalau tadi kan Pak Zainud katakan sebenarnya juga teman-teman di Ormas sudah melakukan hal yang sama semacam sertifikasi ini. Ya, jadi begini Mas Wahyu, pertama harus disamakan dulu persepsi kita terhadap radikalisme yang kemudian itu seakan-akan menjadi ancaman, menjadi momok, bahkan juga ada stigma terhadap kelompok tertentu. Ya, radikalisme yang kami pahami adalah satu paham yang pertama, itu paham yang menistakan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, paham yang mengingkari nilai-nilai kesepakatan nasional. Ya, misalnya Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, ini sudah menjadi sebuah kesepakatan nasional yang saya kira tidak ada lagi pihak yang menafikan terhadap hal tersebut. Dan yang ketiga adalah paham yang merasa dirinya atau kelompoknya yang paling benar, sementara yang lain itu salah. Bahkan pada tingkat tertentu dinilai sebagai kelompok sesat atau kelompok yang keluar dari nilai-nilai ajaran agama. Jadi itu dulu yang disamakan. Ya, kalau itu saya kira kita semuanya sepakat bahwa tujuan untuk peningkatan dai bersertifikat atau penceramah agama bersertifikat itu dalam konteks untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada dai yang benar-benar memiliki wawasan keagamaan yang luas, tapi juga komitmen kebangsaan yang kuat. Saya kira itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, saya konfirmasi tetap akan berjalan sertifikasi penceramah ini ya, Pak Zainud Tauhid ya? Iya, Kementerian Agama akan berketetapan bahwa program ini akan dilaksanakan. Persoalan nanti kemudian apakah itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama sendiri atau bekerja sama dengan ormas Islam, ormas keagamaan lain, ya, atau juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lain. Baik, saya akan tanyakan juga, saya akan eksplorasi lagi hal ini. Ada narasumber lainnya nanti akan bergabung di segmen berikutnya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Zainud Tauhid Saadi, Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Pemirsa tetap bersama kami, nanti akan ada sejumlah narasumber yang akan bergabung di segmen selanjutnya. Kembali di Prime Talk, pemirsa, sudah ada narasumber lain yang sudah siap bergabung dalam dialog kita di segmen berikutnya. Yang pertama saya perkenalkan langsung ada Ustadz Dasat Latif, penceramah. Kemudian ada Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dan juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Ustadz Dasat Latif dulu. Ustadz, kalau tadi Pak Wamenak mengatakan akan mengikut sertakan komponen-komponen lain, stakeholder yang lain, termasuk juga ulama. Kalau Ustadz sendiri sudah pernah belum diajak ngobrol oleh pemerintah terkait rencana sertifikasi penceramah ini? Saya secara pribadi belum pernah, tetapi saya sudah pernah mengikuti proses sertifikasi dan standarisasi atau kompetensi dai yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Saya mengikuti dengan senang hati sebab saya melihat motivasinya untuk meningkatkan wawasan dan kompetensi. Dan yang melakukan sertifikasi adalah memang orang yang ahli di bidangnya, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Ya, kan aneh kalau dokter disertifikasi oleh security, kan tidak nyambung. Ya, lain yang gatal, lain yang digaruk. Ya kan, ini motivasinya katanya untuk mencegah radikalisme. Nah, semestinya yang mendesak dilakukan adalah memberikan data dan fakta yang valid bahwa orang-orang yang dianggap oleh pemerintah penceramah yang keras, sekali lagi yang dianggap ceramah-ceramahnya keras, itu mestinya ada dukungan data yang valid, korelasi antara dakwah dai tersebut terhadap perilaku terorisme. Jangan sampai isu terorisme ini hanya sebuah asumsi yang dilemparkan sehingga sertifikasi ini bisa jadi tidak pada tempatnya. Ya, sekali lagi harus dikembalikan motifnya apa. Ya, kalau kita bicara undang-undang kan dijelaskan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai oleh keinginan yang luhur. Nah, ini dulu keinginan yang luhur. Jangan sampai keinginan ini adalah didasari oleh asumsi. Sehingga setelah kita tahu bahwa memang ada masalah, maka langkah berikutnya adalah kita menerapkan sila keempat. Ya, apa sila keempat? Ya, yaitu kita bermusyawarah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berarti sebaiknya pemerintah sebelum mengambil keputusan ini melibatkan semua ormas-ormas yang berkompeten di bidang ini, seperti Majelis Ulama, NU, Muhammadiyah atau ormas-ormas Islam lainnya, sehingga kesatuan pendapat ini, kesatuan pikiran ini bisa diimplementasikan di lapangan. Ya, saya melihat ormas Islam juga sudah diajak komunikasi. Pak Muti juga Muhammadiyah sudah diajak komunikasi terkait sertifikasi penceramah ini? Sepertinya belum ya. Baru mendengar dari Pak Wamen tadi. Sepertinya belum. Secara resmi belum ada pemberitahuan, juga belum ada undangan untuk Muhammadiyah diajak berbicara secara resmi dan secara khusus mengenai rencana Kementerian Agama terkait dengan sertifikasi dai ini. Jadi belum pernah diajak berkomunikasi, tetapi apa sikap dari PP Muhammadiyah terkait rencana ini? Ya, Muhammadiyah itu kan selalu mengembangkan satu sikap terhadap pemerintah itu loyal kritis ya. Jadi kalau sesuatu itu baik ya kita dukung, tapi tentu dengan karakter Muhammadiyah yang senantiasa kritis dalam melakukan penilaian terhadap apapun yang menjadi kebijakan pemerintah, dan tentu saja semuanya harus dalam kerangka yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas para dai itu, dan kemudian dakwah itu juga harus punya fungsi yang saya sering menyebut 2E, yaitu entertaining, tetapi juga harus enlightening. Jadi dakwah itu juga harus mencerahkan, tapi juga harus menyenangkan. Nah, disinilah memang kita melihat bahwa sebagian masyarakat itu, para tokoh itu menjadi dai itu sebagai profesi. Ya, sampai ada manajer dan sebagainya. Tapi juga ada yang menjadi dai itu lebih karena panggilan dan tuntutan masyarakat atau permintaan masyarakat. Seseorang itu menjadi ustadz itu kan bukan karena sertifikatnya, tetapi karena pengakuan dan penghormatan masyarakat atas kedalaman ilmu, kesalehan, dan juga keteladanan yang dimiliki oleh seseorang. Dalam kaitan ini sebenarnya yang paling penting bukan sertifikatnya, tetapi yang paling penting adalah pengakuan dari masyarakat, penghormatan dari masyarakat, dan yang lebih penting dari itu adalah keteladanan para dai itu dalam kehidupan sehari-hari.
Baik, yang paling penting pengakuan dari masyarakat dan juga keteladanan, dan juga yang tidak kalah penting adalah komunikasinya dulu nih Pak Zainud. Tadi Pak Muti dari teman-teman di Muhammadiyah merasa belum diajak untuk terlibat lebih dalam lagi dari pemerintah. Bagaimana Pak Zainud? Iya, Mas Wahyu, sebenarnya kami beberapa kali menyelenggarakan FGD ya. Seperti di Muhammadiyah, di Nahdlatul Ulama itu kan selain pimpinan pusatnya, kalau Mas Mufti ini kan termasuk Dewa 13 itu ya. Ya, itu kan ada perangkat-perangkat organisasinya ya. Ada majelis dakwahnya, kemudian kalau di NU itu ada LDNU-nya, di MUI itu ada komisi dakwah. Nah, itu yang kami ajak diskusi, kami ajak melakukan pendalaman terkait dengan materi-materi rencana program dai bersertifikat ini, itu sesungguhnya pada tingkat itu ya. Jadi kalau misalnya belum sampai laporannya kepada Prof. Muti, saya kira mungkin ya ada sumbatan komunikasi, tapi yang pasti kami akan dengan senang hati untuk terus membangun silaturahmi komunikasi ya yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen dan juga Pak Ustadz Dasat ya, saya kira ini sangat penting karena ini kan tujuannya sangat mulia ya. Terkait nanti sertifikasi atau apa, saya kira itu nama saja lah ya, yang penting kan substansi dari kegiatan ini. Baik, baik. Terima kasih Wakil Menteri Agama Republik Indonesia Zainud Tauhid. Terima kasih Pak Zainud. Sekali lagi saya ingin minta tanggapan dari Kang Aceh ini. Akhirnya tadi itu bagaimana teman-teman di Komisi 8 DPR menyikapi rencana sertifikasi penceramah ini? Nanti dijawab Kang Aceh sesaat lagi di Prime Talk. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin ke Kang Aceh. Kang Aceh, jadi Komisi 8 sikapnya apa usai rapat sore tadi? Menolak sertifikasi agama atau bagaimana? Ya, sebelum saya menjelaskan tentang sikap Komisi 8, kita harus membedakan nomenklatur antara sertifikasi penceramah dengan penceramah bersertifikat. Dua nomenklatur itu jelas berbeda. Kalau sertifikasi penceramah tentu ini terkait dengan profesi. Nah, profesi artinya bahwa di dalam profesi itu ya perlu ada sertifikat gitu. Dan konsekuensinya negara perlu asosiasi profesi biasanya itu memiliki kewajiban untuk bagaimana memikirkan soal nilai yang harus diterima atau honor yang harus diterima gitu, kira-kira begitu. Nah sertifikasi ini tentu penceramah ini kan bukan seperti profesi tersebut seperti dokter, seperti insinyur gitu ya. Nah penceramah ini kan tadi disebutkan oleh Profesor Mukti bahwa memang pengakuan dari masyarakat. Kalau tidak apakah seorang yang tidak tersertifikasi artinya dia tidak boleh untuk melakukan dakwah atau tidak? Ini kan pertanyaan serius. Yang kedua, ya, yang disebut dengan penceramah bersertifikat. Kalau penceramah bersertifikat saya kira itu bisa dimiliki oleh siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Ya kan? Nah, yang paling penting sebetulnya adalah begini, bahwa Kementerian Agama memiliki program untuk meningkatkan kapasitas. Misalnya penyuluh agama, ya itu bagus sekali menurut saya. Ya. Tetapi kalau kaitannya dengan sertifikasi terhadap para penceramah, saya kira ini perlu perlu dikaji ulang. Kami menyatakan bahwa kami keberatan dengan itu. Kenapa? Karena soal keagamaan itu seharusnya juga menjadi ranah dari organisasi-organisasi keagamaan. Kita kan harus membedakan mana konstruksi yang menjadi ranah civil society dan mana yang menjadi domain negara. Di mana peran yang harus dimainkan oleh negara dan di mana peran yang harus dimainkan oleh civil society Islam gitu. Jadi oleh karena itu Mas Wahyu, kami sangat tegas kalau konteksnya adalah sertifikasi penceramah, itu tentu harus dipikirkan juga soal anggarannya,
dan juga konsekuensinya terhadap para penceramah itu, apakah mereka misalnya kalau tidak memiliki sertifikat, apakah tidak boleh untuk berceramah? Kan itu dipastikan yang tetap diperbolehkan. jelas, Tadi begitu. Pak Wamenak sudah mengatakan itu, Kang Aceh. Konsekuensinya tidak ada artinya. Ya, begini. Nah, itulah yang saya bilang ya. Kalau yang dimaksud adalah penceramah yang bersertifikat, ya tentu kami itu menjadi kewenangan, sebaiknya itu diserahkan kepada organisasi-organisasi keagamaan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada MUI, dan itu sesuatu yang memang selama ini kan memang sudah berjalan. Sudah berjalan, di kalangan organisasi keagamaan itu, begitu. Baik. Saya ingin ke Pak Muti. Kalau Pak Muti di Muhammadiyah, untuk teman-teman di Muhammadiyah, untuk ulama penceramah di Muhammadiyah, bagaimana program sertifikasi yang dilakukan selama ini yang sudah berjalan? Di Muhammadiyah ini ada 2 majelis yang secara khusus menangani masalah dakwah. Yang pertama adalah majelis tabligh dan yang kedua adalah lembaga dakwah khusus. Nah, kedua-duanya ini memang secara kelembagaan mendapatkan tugas dari PP Muhammadiyah untuk melakukan pembinaan terhadap para dai Muhammadiyah. Pembinaan itu berkaitan dengan kompetensi mereka dan juga berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kepribadian dan hal-hal lain yang menjadi prasyarat mutlak untuk seorang itu menjadi dai atau menjadi mubaligh. Kemudian yang kedua adalah penugasan mereka dalam lingkup internal persyarikatan maupun dalam pelayanan masyarakat. Sehingga di Muhammadiyah sendiri memang kami juga ada pelatihan-pelatihan yang secara internal diselenggarakan di semua struktur kepemimpinan Muhammadiyah, tentu dengan kualifikasi yang berbeda-beda antara masing-masing struktur itu, juga yang dilakukan oleh amal usaha Muhammadiyah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik, misalnya di rumah sakit, kemudian di perguruan tinggi, di sekolah dan sebagainya, yang memang mereka memerlukan para mubaligh, para dai sebagai bagian dari pembinaan mental kerohanian di internal persyarikatan. Itu tapi yang perlu sertifikat. Sebenarnya tidak perlu sertifikat, tidak ada sertifikatnya, tetapi mereka mengikuti itu secara sukarela dan memang biasanya kalau tadi kedalaman ilmunya, keluhuran akhlaknya itu dimiliki, itu otomatis mereka akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oke, baik. Pertanyaannya kemudian, kalau penceramah yang ada di bawah suatu ormas kan sudah jelas, apalagi ormas besar Islam yang diakui keberadaan dan eksistensinya oleh negara. Bagaimana kemudian teman-teman penceramah yang tidak terafiliasi dengan ormas-ormas tertentu, konsekuensinya apa? Itu kan yang menjadi pertanyaan di segmen selanjutnya di Prime Talk. Sesaat lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Ustadz Dasat Latif, apa tanggapan Anda terkait ini konsekuensi yang kemudian nanti akan bisa saja timbul sewaktu-waktu walaupun sudah ada jaminan dari Menteri Agama yang mengatakan tidak akan diganggu-ganggu bagi penceramah pendakwah yang tidak ikut serta untuk dalam sertifikasi agama ini. Tetapi kita tahu ada ustadz-ustadz atau mungkin pendakwah, para penceramah yang tidak terafiliasi dengan ormas-ormas tertentu, itu juga memiliki atau mendapat panggung tersendiri. Bagaimana Anda menyikapinya ini? Ya, terima kasih. Saya ini dai bersertifikat. Ya, saya punya sertifikat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat. Kemudian soal kekhawatiran menteri, niat menteri untuk memberikan pengetahuan wawasan kepada dai, saya kira solusinya bukan memberi sertifikat, tapi memberikan pelatihan. Tidak usah ada sertifikat, karena saya punya sertifikat ini tidak berarti saya lebih hebat dari ulama yang lain. Nah, Yang kedua, kalaupun harus ada sertifikasi ini, ya, atau uji kompetensi ini, maka yang melakukannya bukan negara, tapi Majelis Ulama Indonesia. Karena kalau negara yang melakukan, bisa khawatirkan ada kepentingan politik, sehingga rezim yang berkuasa itu bisa saja memanfaatkan itu untuk kepentingan
keputusan politik yang bisa jadi menghalangi amar ma'ruf nahi munkar. Sekira itu. Jadi pelatihan kemudian MUI bukan negara, dalam hal ini Kementerian Agama. Pak Muti setuju dengan apa yang disampaikan Ustadz? Kalau saya yang lebih penting sebenarnya bukan sertifikatnya ya, tetapi lebih kepada bagaimana melakukan public education supaya masyarakat ini memiliki tingkat literasi yang lebih tinggi di dalam menilai para dai dan para penceramah yang selama ini memang luar biasa sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena itu maka kalau bagi Muhammadiyah, kalau pemerintah mau menyelenggarakan, ya mungkin seperti yang sempat saya baca di media, lebih diprioritaskan bagi mereka yang berada dalam struktur Kementerian Agama, misalnya para penyuluh agama Islam. Tetapi mereka yang menjadi dai mubalik di masyarakat itu, biarlah masyarakat sendiri yang melakukan penilaian berdasarkan dua kriteria utama tadi, keluasan ilmunya dan keluhuran akhlaknya. Nah, soal bagaimana penyampaiannya yang entertaining dan enlightening itu, yang menyenangkan dan mencerahkan itu kan bervariasi. Ada gaya seperti Ustadz Das'at ini yang sangat intelek, tapi juga ada gaya seperti ustadz-ustadz di masyarakat yang memang dia menggunakan bahasa masyarakat sehari-hari. Ya. Dan jangan lupa Mas Wahyu, di Indonesia ini kan hampir semua acara itu diisi dengan ceramah. Ya. Nah, kalau itu nanti mau diatur, misalnya jangan-jangan orang masuk TV juga nanti habis ini syukuran ceramah juga gitu. Kalau orang mau jadi anggota DPR ceramah, kemudian dapat syukuran itu kan semuanya diisi ceramah. Nah kalau itu kemudian nanti harus diatur secara ketat dengan sertifikat, itu malah justru akan menimbulkan persoalan dan keruwetan tersendiri. Karena itu maka yang penting adalah literasi bagi masyarakat untuk bisa menilai kualitas suatu ceramah agama. Kemudian yang kedua adalah entertaining dan enlightening itu. Dan kemudian wawasan keagamaan dan keluhuran akhlak. Dan kebangsaan juga ya. Oke, baik. Terakhir Kang Aceh, soal konsekuensi ini termasuk implikasi hukumnya, apa respon dari Komisi 8? Ya, bagi kami yang terpenting kan sebetulnya bahwa kalau upayanya adalah dalam rangka meningkatkan kapasitas kebangsaan, moderatisme beragama, dan lain-lain, sebetulnya itu juga bisa dilakukan oleh organisasi-organisasi keislaman yang ada ya. NU, Muhammadiyah, MUI, dan lain. Dan saya kira itu sudah sangat berjalan dengan sangat baik begitu ya. Nah, soal misalnya penilaian negara bahwa misalnya ada penceramah yang dinilai ya misalnya melakukan kebencian, menyebarkan berita bohong dan lain-lain, itu menurut saya sudah dalam ranah yang pada ranah hukum. Jadi silakan saja itu diselesaikan melalui ranah hukum gitu. Kalau memang dinilai bahwa sikap-sikap seperti itu atau ceramah-ceramah seperti itu dinilai misalnya mengandung gagasan yang bertentangan dengan semangat kebangsaan kita begitu. Jadi oleh karena itu kami di Komisi 8, kalau konteksnya adalah meningkatkan kapasitas penyuluh agama, ya maka ya dipersilakan, itu bagus malah begitu. Baik, kita nantikan saja nanti konstruksi akhir dari program sertifikasi agama, apakah nomenklaturnya juga berubah. Yang terpenting adalah substansi atau esensinya. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Pemirsa, saya Wahyu Wiwoho, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.